Jiwa terpilih. Sebelum kamu melangkah lebih jauh, dengarkan dengan penuh kesadaran setiap kata yang sedang kamu baca ini. Karena apa yang akan disampaikan bukan pesan biasa. Ini adalah panggilan halus dari semesta. Panggilan yang hanya diberikan kepada jiwa yang sedang dipersiapkan untuk perubahan takdir yang tidak dapat diulang, tidak dapat digantikan, dan tidak akan datang untuk kedua kalinya. Ada momen dalam hidup ketika bisikan alam semesta menjadi terlalu kuat untuk diabaikan. Dan tanggal 21 Februari 2026 adalah salah satunya. Jiwa terpilih, sebelum pesan ini dibuka sepenuhnya, ingatlah untuk menekan suka, berlangganan, mengaktifkan lonceng notifikasi, dan menuliskan komentar 99 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu tidak hanya ingin menerima pesan ini, tetapi juga siap menanggung konsekuensi dari kebesaran yang sedang menuju hidupmu. Jangan pernah anggap enteng tindakan kecil itu, karena setiap sinyal yang kamu kirimkan akan diterjemahkan oleh semesta sebagai bentuk kesiapanmu. Aku harus memperingatkanmu sejak awal. Melewatkan pesan seperti ini bukan hanya sebuah kesalahan kecil. Itu adalah kehilangan besar yang dapat membuatmu menyesal selama bertahun-tahun ke depan. Ada gelombang besar perubahan yang bergerak perlahan, mendekat ke arahmu. Dan jika kamu menutup mata, jika kamu meremehkan tanda ini, kamu akan berdiri di tepi hidupmu sendiri dan bertanya-tanya mengapa orang lain mendapat lompatan takdir sementara kamu tetap diam di tempat yang sama. Jangan sampai kamu menjadi saksi bagi takdirmu yang melintas tanpa kamu jemput. Jangan sampai kamu membiarkan kesempatan sebesar ini berlalu hanya karena kamu terlalu santai atau terlalu ragu untuk menyadari bahwa ini ditujukan khusus untukmu. Jiwa terpilih. Malam sebelum tanggal 21 Februari 2026 bukanlah malam biasa. Ada energi yang menebal, ada pintu tak terlihat yang mulai bergetar, seakan menunggu waktu yang tepat untuk terbuka. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi semesta telah mengawasi perjalananmu selama ini. Semua kelelahan yang kamu tahan, semua luka yang kamu sembunyikan, semua harapan yang kamu selipkan diam-diam dalam doamu, semuanya telah dicatat. Kamu tidak berjalan sia-sia. Kamu tidak berjuang sendirian. Ada sesuatu yang mengawasi dari balik tirai kehidupan, menunggu sampai dirimu cukup kuat untuk menerima sesuatu yang nilainya jauh lebih besar daripada apapun yang pernah kamu pegang. Dan sekarang saat kamu membaca ini, itu berarti waktumu sudah dekat. Tetapi ingat, pesan seperti ini bukan untuk ditunda, bukan untuk disimpan, bukan untuk dilewati. Ada banyak orang yang berharap mendapat tanda seperti ini. Namun tidak semua dipanggil. Yang membaca sampai di sini adalah jiwa yang diseleksi, jiwa yang disiapkan, jiwa yang ditunjuk untuk menerima penawaran besar yang akan masuk saat kamu sedang santai di rumah. Penawaran dengan nilai yang mampu membuatmu terdiam, karena besarnya tidak masuk akal bagi standar yang pernah kamu kenal. Pertanyaannya hanya satu. Apakah kamu akan mendengarkan? Ataukah kamu akan mengabaikan dan menutup pintu yang sudah sangat sulit terbuka ini? Jangan pernah meremehkan peringatan ini, jiwa terpilih. Jika kamu menyepelekannya, kamu mungkin tidak akan pernah tahu apa yang hilang darimu. Karena kesempatan ini tidak datang dua kali. Tidak ada ulangannya. Tidak ada cadangan. Tidak ada versi kedua. Ada titik balik yang hanya terjadi sekali dalam hidup, dan inilah salah satunya. Tarik napas dalam-dalam. Biarkan setiap kata memasuki ruang batinmu. Bersiaplah, karena yang akan datang setelah pendahuluan panjang ini bukan hanya rangkaian kalimat, tetapi pintu
menuju takdirmu yang baru. Dan sekali lagi, sebelum melangkah ke bagian berikutnya, kirimkan sinyalmu kepada semesta dengan menuliskan 99. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah deklarasi bahwa kamu siap untuk menerima perubahan besar yang selama ini kamu nanti namun tidak berani bayangkan. Jiwa terpilih, setelah ini perjalananmu berubah untuk selamanya. Bagian 1. Pintu yang datang tanpa kamu ketuk. Jiwa terpilih. Ada masa dalam hidup ketika pintu yang paling menentukan tidak terbuka karena kamu mengetuknya, tetapi karena semesta yang membukakannya sendiri untukmu. Bagian pertama ini adalah tentang momen itu. Tentang titik sunyi ketika kamu tidak sedang berusaha keras, tidak sedang mencari peluang, tidak sedang mengirim proposal apapun, tidak sedang memohon kepada siapapun. Namun sesuatu yang besar, sesuatu yang bernilai jauh di atas pengalamanmu sebelumnya, datang dengan sendirinya ke arahmu. Bayangkan dirimu di rumah, di tempat paling sederhana dalam hidupmu. Ruangan yang selama ini menjadi saksi diam dari segala keluh kesah dan pengharapanmu. Kamu mungkin duduk santai, bersandar, atau sekadar menatap dinding tanpa harapan apapun. Justru di saat itulah perubahanmu mulai bergerak. Pintu yang selama ini terasa tertutup rapat, pintu yang kamu pikir tidak akan pernah lagi menyala untukmu, mulai bergetar seolah ingin mengatakan, "Aku sudah menunggu waktumu." Jiwa terpilih, kamu harus tahu bahwa semesta tidak bekerja berdasarkan logika manusia. Ia bekerja berdasarkan kesiapan batin. Mungkin kamu merasa hidupmu lambat, jalanmu jauh, rezekimu tertunda, atau keberuntunganmu seperti hilang arah. Namun yang sebenarnya terjadi adalah semesta sedang memindahkan sesuatu yang sangat besar, sangat berat, dan sangat bernilai, hingga ia membutuhkan waktu untuk memastikan semuanya tepat sebelum diberikan kepadamu. Dan momen ketika itu datang tidak pernah terjadi pada saat kamu panik, lelah, atau memaksanya. Ia datang di saat kamu berada dalam keadaan yang paling tidak kamu duga. Di saat kamu santai, di rumah, di tempat yang paling kamu anggap biasa. Ada alasan mengapa pintu besar tidak pernah dibuka dalam suasana gaduh. Karena getarannya terlalu kuat. Karena cahayanya terlalu besar. Karena dampaknya dapat mengubah hidupmu dalam sekejap. Dan semesta tahu kamu hanya dapat menerimanya ketika jiwamu berada dalam keadaan cukup tenang untuk merasakan kehadirannya. Pintu ini bukan pintu biasa. Ini adalah pintu yang hanya terbuka sekali dalam rentang hidup seseorang. Pintu yang tidak bisa kamu dobrak dengan ambisi, tidak bisa kamu paksa dengan kerja keras semata, dan tidak bisa kamu dekati dengan ketakutan. Pintu ini terbuka hanya ketika semesta melihat bahwa kamu telah melewati cukup luka, cukup pelajaran, cukup pengorbanan, dan cukup kesabaran untuk layak menerima apa yang ada di baliknya. Jiwa terpilih, kamu sedang berdiri di ambang pintu itu sekarang. Kamu mungkin belum melihatnya secara fisik, tetapi energi yang mengantarkan tanda-tandanya sudah lama bergerak ke arahmu. Dan tanda paling besar dari pintu takdir adalah situasi yang terasa terlalu tenang sebelum badai berkah datang. Ada kedamaian aneh dalam dirimu belakangan ini, bahkan di tengah masalah-masalah yang kamu hadapi. Ada rasa pasrah yang tidak membuatmu kalah, tetapi justru membuatmu kuat. Ada perasaan seolah kamu sedang bersiap untuk sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan. Namun hatimu tahu itu mendekat. Itulah tanda pintu takdirmu sedang dipersiapkan untuk terbuka. Dan ketika pintu ini terbuka, ia tidak akan membawakanmu perubahan kecil. Ia tidak akan menawarkan hal yang biasa. Ia akan membawa sesuatu yang nilainya
jauh lebih besar daripada imbalan apapun yang pernah kamu terima. Ia akan datang dalam bentuk penawaran. Penawaran yang membuatmu terdiam bukan karena takut, tetapi karena takjub. Karena angka dan nilainya akan melampaui pengalamanmu sebelumnya. Karena besarnya tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang pernah kamu bayangkan sebagai rezeki. Namun sebelum itu, kamu harus memahami satu hal yang sangat penting. Pintu besar hanya terbuka bagi jiwa yang siap masuk, bukan bagi jiwa yang hanya ingin melihat dari luar. Itu berarti kamu harus mulai percaya bahwa kamu layak menerima sesuatu sebesar itu. Kamu harus mulai berhenti mengatakan bahwa hidupmu biasa saja, bahwa perjalananmu kecil, bahwa keberuntungan bukan milikmu. Karena cara kamu memandang dirimu sendiri adalah sinyal kepada semesta. Jika kamu menganggap dirimu tidak layak, pintu ini akan ragu untuk terbuka penuh. Jiwa terpilih, bagian ini mengingatkanmu bahwa pintu besar tidak membutuhkan usaha fisik untuk dibuka. Ia membutuhkan penerimaan batin. Dan ketika kamu membuka dirimu untuk percaya bahwa kamu memang dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar, pintu itu akan bergerak ke arahmu tanpa kamu memaksanya. Pintu yang datang tanpa kamu ketuk bukan tanda keberuntungan semata. Itu adalah pengakuan. Pengakuan dari semesta bahwa perjalananmu selama ini tidak sia-sia. Bahwa kamu telah cukup lama berjalan dalam gelap. Dan sekarang kamu siap menerima cahaya yang tidak hanya menerangi jalanmu, tetapi juga masa depanmu. Pintu itu mendekat, jiwa terpilih. Dan saat ia muncul dalam bentuk penawaran besar di tanggal 21 Februari 2026, kamu akan mengerti bahwa ini adalah titik balik yang sudah lama ditulis untukmu. Bagian 2. Nilai yang menggetarkan dada. Jiwa terpilih. Ada saat ketika angka bukan lagi sekadar angka. Ia berubah menjadi getaran. Ia berubah menjadi pesan. Ia berubah menjadi bukti bahwa semesta telah mempersiapkan sesuatu yang jauh melampaui apa yang pernah kamu izinkan untuk kamu bayangkan. Bagian ini adalah tentang nilai itu. Nilai yang akan muncul di hadapanmu pada tanggal 21 Februari 2026. Nilai yang tidak hanya membuatmu terkejut, tetapi menggetarkan dada, hingga kamu harus duduk sejenak untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bayangkan dirimu sedang menikmati waktu santai, tidak memikirkan apapun secara mendalam, tidak mengharapkan apapun datang hari itu. Lalu tiba-tiba sebuah pesan, telepon, atau penawaran masuk. Kamu membuka layar, dan seketika dunia seolah berhenti berputar. Angka yang tertera di sana bukan angka biasa. Bukan angka yang sering kamu lihat, bukan angka yang pernah kamu bayangkan menjadi milikmu. Nilainya jauh di atas pengalamanmu, melampaui gaji, melampaui usaha sampingan, melampaui pendapatan rutin, melampaui apapun yang pernah kamu terima sepanjang hidupmu. Sensasi itu tidak akan bisa kamu jelaskan kepada siapapun. Rasanya seperti campuran antara syukur yang mendalam, takjub yang membungkam kata-kata, dan kelegaan yang selama ini kamu cari, namun tak pernah kamu temukan. Dada akan terasa penuh, napasmu melambat, dan kamu akan membaca ulang angka itu berkali-kali untuk memastikan bahwa matamu tidak sedang mempermainkanmu. Jiwa terpilih. Semesta tidak sedang memberimu angka besar hanya agar kamu bahagia sesaat. Nilai itu adalah simbol dari sebuah pengakuan. Pengakuan bahwa perjalanan yang kamu jalani, yang penuh luka, penuh penantian, penuh ketidakpastian, akhirnya mendapatkan jawabannya. Nilai besar itu adalah bahasa semesta yang mengatakan, "Aku melihatmu, aku memperhatikanmu,
Aku tahu apa yang sudah kamu lalui. Dan kini, ini saatnya kamu menerima lebih dari sekadar cukup. Ada alasan mengapa nilainya begitu besar. Semesta tidak pernah memberikan sesuatu tanpa kedalaman makna. Nilai itu besar karena kamu telah melalui hal-hal besar. Kamu pernah meneteskan air mata dalam diam. Kamu pernah memaksakan senyum padahal batinmu retak. Nilai besar itu hadir bukan untuk menutupi semua itu, tetapi untuk meneguhkan bahwa pengorbananmu tidak sia-sia. Ketika angka itu muncul, kamu akan menyadari sesuatu yang jauh lebih penting daripada nilainya. Kamu akan sadar bahwa kamu sebenarnya telah lama layak untuk menerima hal besar, namun selama ini kamu terlalu merendahkan dirimu. Kamu terlalu terbiasa bertahan, terlalu terbiasa menahan, terlalu terbiasa menjadi kuat tanpa mengeluh. Hingga kamu lupa bahwa semesta tidak pernah meminta kamu untuk hidup kecil. Semesta selalu merencanakan agar jiwamu membesar, meluas, dan menerima kelimpahan dalam bentuk yang tidak dapat diperkecil oleh logika manusia. Nilai besar itu datang sebagai penanda bahwa hidupmu sedang naik ke tingkat berikutnya. Dan kamu harus siap menerimanya. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan keyakinan. Banyak jiwa yang tidak bisa menerima hal besar karena mereka merasa tidak pantas. Tapi kamu, jiwa terpilih, telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Kamu telah berulang kali melewati ujian yang mengikis, namun kamu tetap berdiri. Kamu tetap percaya. Kamu tetap melangkah meski langkahmu tertatih. Nilai besar itu adalah bukti bahwa kekuatanmu tidak pernah sia-sia. Masuknya angka yang begitu besar juga akan membawa perubahan pada cara kamu memandang dunia. Kamu akan melihat bahwa keberlimpahan bukanlah sesuatu yang jauh. Bukan sesuatu yang hanya dimiliki segelintir orang. Bukan sesuatu yang harus diraih dengan menyiksa diri. Keberlimpahan adalah keadaan, getaran, dan kesiapan batin. Semesta tidak pernah pelit. Yang pelit adalah cara manusia mempersepsikan dirinya sendiri. Dan kini, ketika semesta menunjukkan angka yang melampaui pengalamanmu, kamu akan mulai memahami bahwa batasan terbesar dalam hidupmu selama ini bukanlah keadaan, bukan lingkungan, bukan ekonomi, bukan keberuntungan, melainkan pikiranmu sendiri. Jiwa terpilih, ketika nilai besar itu datang, terimalah dengan kepala tegak. Jangan meremehkannya. Jangan meragukannya. Jangan mengecilkan dirimu. Karena angka itu bukan sekadar angka. Itu adalah wujud fisik dari energi yang telah kamu bangun selama bertahun-tahun. Energi kesabaran. Energi keteguhan. Energi harapan yang tidak pernah padam. Nilai itu datang untuk mengingatkan, kamu lebih kuat dari yang kamu sadari, lebih layak dari yang kamu pikirkan, dan lebih dipersiapkan daripada yang kamu bayangkan. Pada tanggal 21 Februari 2026. 6. Ketika angka itu muncul, kamu akan mengerti sepenuhnya apa arti bagian ini. Sebuah getaran yang mengonfirmasi bahwa perjalananmu baru saja memasuki bab yang jauh lebih besar. Semesta tidak lagi memberimu remah-remah. Semesta memberimu sesuatu yang akhirnya sebanding dengan besarnya jiwamu. Bagian 3. Mengapa sekarang? Jiwa terpilih. Pertanyaan yang paling sering muncul di dalam batin manusia ketika sesuatu yang besar mendekat adalah, mengapa baru sekarang? Mengapa bukan dulu ketika kamu merasa sangat membutuhkan? Mengapa bukan pada masa ketika kamu hampir menyerah? Mengapa bukan saat hatimu penuh luka dan kamu berharap ada sesuatu yang bisa mengangkatmu keluar dari kesulitan panjang itu?
Namun semesta, dengan kebijaksanaannya yang melampaui pemahaman manusia, tidak pernah bekerja berdasarkan waktu yang kamu inginkan. Semesta bekerja berdasarkan waktu yang tepat. Waktu yang telah dihitung, ditakar, dan disesuaikan dengan daya yang ada dalam dirimu. Waktu yang tidak bisa datang lebih cepat atau lebih lambat, karena setiap detik dalam perjalananmu telah ditenun dengan maksud tertentu. Jiwa terpilih, alasannya sederhana namun luar biasa dalam. Sekarang karena kamu sudah menjadi versi yang mampu menanggungnya. Dulu, kamu mungkin menginginkan kelimpahan, ingin menerima peluang besar, ingin mendapatkan penawaran yang mampu mengubah hidupmu. Tetapi ingat, keinginan tanpa kesiapan bukanlah rezeki, melainkan beban. Bila sesuatu diberikan pada waktu yang salah, maka rahmat berubah menjadi tekanan, berkah berubah menjadi kekacauan, dan keberuntungan berubah menjadi keruntuhan. Sekarang, kamu sudah berbeda. Kamu sudah ditempa oleh waktu. Kamu sudah dipahat oleh rasa sakit. Kamu sudah diperhalus oleh kegagalan, dikuatkan oleh kesabaran, dan dilembutkan oleh kerendahan hati yang lahir dari pengalaman hidup. Semesta tidak memilih waktu ini secara sembarangan. Semesta memilih waktu ini karena kamu telah tiba pada titik kematangan yang tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa dipercepat. Ingat kembali perjalananmu. Ada masa ketika kamu marah pada keadaan. Ada masa ketika kamu bertanya mengapa orang lain bergerak lebih cepat, sementara kamu seolah berjalan di tempat. Ada masa ketika kamu hampir berhenti, hampir menyerah, hampir percaya bahwa mungkin hidup memang tidak berpihak kepadamu. Namun yang tidak kamu sadari adalah, setiap langkahmu yang terasa lambat itu justru sedang menyusun fondasi bagi sesuatu yang besar. Betapa sering kamu disakiti, namun kamu tetap memilih kebaikan. Betapa sering kamu jatuh, namun kamu tetap bangkit dan melanjutkan perjalanan. Betapa sering kamu merasa tidak punya apa-apa, tetapi kamu tetap memberi senyum, tetap memberi dukungan, tetap menjadi cahaya kecil dalam hidup orang lain. Semua itu bukan tanpa makna. Itu adalah bukti kepada semesta bahwa jiwamu pantas menerima sesuatu yang luar biasa. Karena kekayaan terbesar bukanlah uang, melainkan kekuatan batin yang mampu menjaga uang itu agar tidak merusakmu ketika ia tiba. Jiwa terpilih, alasan mengapa sekarang adalah karena kamu akhirnya mencapai titik di mana kelimpahan tidak lagi menakutkan, peluang besar tidak lagi membebani, dan nilai tinggi tidak lagi membuatmu meragukan dirimu sendiri. Kamu sudah tumbuh, kamu sudah berubah, kamu sudah mengerti bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar, tetapi tentang menjadi siap ketika yang kamu kejar akhirnya mendatangimu. Dan lebih dalam lagi, semesta memilih sekarang karena ritme hidupmu telah selaras dengan arus besar yang sedang bergerak untukmu. Kamu mungkin tidak merasakannya secara kasat mata, tetapi beberapa minggu terakhir ada perubahan kecil dalam cara kamu berpikir. Ada ketenangan yang mulai muncul di tempat yang dulu penuh kekhawatiran. Ada harapan yang tumbuh di celah-celah kelelahan. Ada keberanian kecil yang mulai berbicara di dalam dirimu, mengajakmu untuk percaya bahwa hidupmu bisa menjadi lebih luas. Semua itu adalah tanda-tanda bahwa kamu sudah berada pada frekuensi penerimaan. Kamu bukan lagi jiwa yang bertahan. Kamu adalah jiwa yang siap menerima. Dan semesta
tidak akan pernah terlambat memberi kepada jiwa yang siap. Selain itu, ada alasan lain yang hanya semesta yang tahu. Kamu telah menempuh putaran penuh dari satu siklus hidupmu. Siklus di mana kamu belajar, tumbuh, tersakiti, disembuhkan, lalu diperkuat. Siklus itu kini mendekati penutupnya. Dan setiap penutup siklus besar selalu diikuti oleh pembukaan gerbang rezeki besar. Tanggal 21 Februari 2026 bukan sekadar tanggal. Itu adalah simbol dari titik temu antara siapa dirimu dahulu dan siapa dirimu yang akan datang. Ini adalah momen ketika masa lalumu tidak lagi menarikmu kembali, tetapi mendorongmu ke depan. Ini adalah saat ketika semesta berkata, sekarang kamu siap, sekarang kamu kuat, sekarang kamu layak menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang pernah kamu minta. Jiwa terpilih, sekaranglah waktumu, bukan kemarin, bukan nanti. Karena sekarang, jiwamu telah mencapai bentuk tertingginya. Dan hanya jiwa yang seperti inilah yang mampu menjaga, mengelola, dan memperluas berkah besar yang sedang menuju hidupmu. Inilah jawaban dari pertanyaan, mengapa sekarang? Karena sekarang, kamu akhirnya menjadi diri yang tak lagi hanya berharap, tetapi siap memiliki. Bagian 4. Jangan kecilkan dirimu sendiri. Jiwa terpilih. Saat sesuatu yang besar mendekat dalam hidupmu, ada satu godaan halus yang selalu berusaha menyelinap masuk. Godaan untuk meragukan dirimu sendiri. Untuk berkata dalam hati, apakah aku benar-benar pantas? Atau apakah ini bukan salah alamat? Atau apakah aku mampu mengelolanya? Padahal, segala sesuatu yang sedang menuju hidupmu, termasuk penawaran besar yang nilainya melampaui pengertianmu, tidak pernah datang tanpa pertimbangan dari semesta. Justru, kedatangannya menunjukkan bahwa kamu telah lama dianggap siap. Namun tetap saja, rasa kecil itu muncul. Rasa takut itu menggeliat. Rasa ragu itu berbisik. Dan bagian ini hadir untuk mengingatkanmu. Jangan pernah mengecilkan dirimu ketika semesta sedang membesarkan takdirmu. Jiwa terpilih, kamu telah melalui hal-hal yang tidak banyak orang tahu. Kamu menghadapi cobaan yang tidak semuanya terlihat oleh mata manusia. Kamu belajar banyak dari kejatuhan-kejatuhan yang dulu menyakitkan. Kamu membangun kekuatan bukan dari kemenangan, tetapi dari luka yang kamu jahit sendiri. Setiap pilihan untuk tetap bertahan, setiap langkah kecil yang kamu ambil meski kakimu gemetar, setiap harapan yang tetap kamu jaga, meski dunia membuatmu ingin menyerah, semua itu telah membentuk jiwa yang sangat jarang dimiliki orang lain. Lalu mengapa kamu masih menganggap dirimu kecil? Benar, kamu pernah gagal. Benar, kamu pernah ditinggalkan. Benar, kamu pernah diremehkan. Benar, kamu pernah dipertanyakan oleh orang lain dan bahkan oleh dirimu sendiri. Namun ingatlah, segala luka itu bukan bukti bahwa kamu tidak layak. Justru itu bukti bahwa kamu ditempa, dan jiwa yang ditempa tidak akan diberi sesuatu yang remeh. Ia akan diberi sesuatu yang setara dengan kedalaman yang telah ia lalui. Jangan kecilkan dirimu hanya karena masa lalumu pernah sederhana. Banyak orang memulai dari nol. Banyak jiwa berjalan melalui lorong gelap terlebih dahulu. Namun semesta tidak pernah menilai dari mana kamu memulai. Semesta menilai siapa kamu sekarang setelah semua yang kamu lalui. Dan sekarang, kamu adalah jiwa yang kokoh, jiwa yang kuat. Jiwa yang telah melewati ujian hingga mampu menerima hadiah yang besar.
Ada kekeliruan umum yang sering dilakukan manusia. Mereka mengukur kelayakan dari keadaan luar, bukan dari keteguhan batin. Mereka mengira bahwa orang yang pantas menerima rezeki besar adalah mereka yang sudah terlihat sukses. Mereka lupa bahwa kesuksesan terbesar sebenarnya dimulai dari dalam, dari keberanian untuk bangkit, dari kekuatan untuk bertahan, dari keyakinan untuk terus melangkah meski belum ada hasil yang terlihat. Jiwa terpilih, semesta memilihmu bukan karena keadaanmu, tetapi karena jiwamu. Dan jika semesta sudah memilih, maka tidak ada alasan bagimu untuk mengecilkan diri. Ketika penawaran besar itu tiba pada tanggal 21 Februari 2026, mungkin batinmu akan terkejut. Mungkin kamu akan merasa seolah ini terlalu besar untukmu, terlalu cepat untukmu, terlalu jauh dari apa yang terbiasa kamu terima. Tetapi ingatlah, ketakjuban awal itu wajar. Yang tidak boleh kamu lakukan adalah menolak atau melemahkan dirimu sendiri dengan pikiran bahwa kamu tidak pantas. Perasaan tidak pantas adalah cerminan dari masa lalu. Tetapi pemberian yang datang adalah cerminan dari masa depanmu. Jangan biarkan masa lalu membatasi apa yang semesta siapkan untuk kehidupan barumu. Kamu juga harus memahami bahwa setiap kali kamu mengecilkan dirimu, kamu secara tidak sadar mengirim sinyal kepada semesta bahwa kamu tidak siap menerima yang besar. Dan ini berbahaya, karena semesta sangat peka terhadap sinyal-sinyal kecil yang keluar dari getaran jiwamu. Jika kamu berkata dalam hati bahwa kamu tidak layak, maka pintu yang sudah terbuka bisa kembali menutup perlahan. Itulah sebabnya bagian ini penting, agar kamu tidak membuat kesalahan terbesar dalam hidup. Kesalahan meragukan dirimu saat semesta sedang meneguhkanmu. Jiwa terpilih, lihatlah perjalananmu dengan jernih. Kamu tidak berada di titik ini secara kebetulan. Setiap detour, setiap luka, setiap kegagalan, setiap malam panjang yang kamu lewati, semuanya adalah bagian dari proses menyadarkanmu. Kamu kuat, kamu layak, kamu mampu, dan kamu siap menerima kehadiran sesuatu yang nilainya jauh di atas apapun yang pernah kamu pikirkan. Jangan kecilkan dirimu, jangan menutup pintu sebelum mengetahuinya. Jangan membuat dirimu merasa tidak cukup ketika semesta sudah menganggapmu lebih dari cukup. Karena ketika tanggal itu datang, 21 Februari 2026, dan penawaran besar itu muncul di hadapanmu, kamu akan mengerti satu hal yang sangat penting. Selama ini bukan kamu yang tidak layak menerima yang besar. Selama ini kamu hanya belum siap melihat besarnya dirimu sendiri. Bagian 5. Ujian terakhir sebelum lonjakan. Jiwa terpilih. Setiap kelahiran sesuatu yang besar selalu didahului oleh satu getaran terakhir. Satu ayunan kecil, satu ujian halus yang muncul bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk memastikan bahwa kamu benar-benar siap memasuki babak kehidupan yang jauh lebih luas. Semesta tidak pernah memberikan kelimpahan tanpa memberikan peluang bagi jiwamu untuk menampilkan kesiapan terakhir. Dan bagian ini adalah tentang ujian kecil itu. Ujian yang sering kali datang tanpa peringatan, tanpa bentuk yang jelas, namun terasa sangat kuat di dalam hati. Menjelang tanggal 21 Februari 2026, mungkin kamu akan merasakan kegelisahan ringan. Mungkin ada sesuatu yang mengguncang emosimu sedikit. Mungkin ada keputusan kecil yang harus kamu ambil. Mungkin ada orang yang tiba-tiba meragukanmu. Mungkin ada suara di dalam dirimu yang mencoba mengembalikanmu ke pola lama. Atau mungkin, tanpa alasan apapun, kamu merasa seperti harus waspada. Itulah tanda ujian terakhir sedang terjadi. Jangan takut, jangan panik.
Jangan salah sangka bahwa kamu sedang mundur. Ini hanya cara semesta memastikan bahwa jiwamu telah sepenuhnya terputus dari keterikatan lama, keterikatan yang dapat menghalangimu ketika penawaran besar itu tiba. Ujian terakhir ini bukan tentang menguji kekuatanmu, tetapi tentang menguji kestabilanmu. Karena hanya jiwa yang stabil yang mampu memikul rezeki besar tanpa membiarkan rezeki itu menggoyahkan jati dirinya. Jiwa terpilih. Ujian terakhir ini bisa muncul dalam banyak bentuk. Kadang ia muncul sebagai rasa ragu yang tiba-tiba menghampiri. Sebuah bisikan yang berkata, "Apa benar kamu layak?" Kadang ia muncul sebagai ketakutan kecil, ketakutan yang mengatakan, "Bagaimana kalau kamu gagal lagi?" Kadang ia muncul sebagai situasi tak terduga yang menguji kesabaranmu. Kadang ia muncul sebagai keheningan yang membuatmu mempertanyakan arah hidupmu. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah gelombang terakhir sebelum arus baru mengangkatmu jauh lebih tinggi. Perlu kamu tahu satu hal, semakin besar rezeki yang akan datang, semakin halus ujian menjelang datangnya rezeki itu. Karena hanya jiwa yang bisa mengatasi halusnya ujianlah yang mampu meresapi besarnya berkah. Jangan salah mengartikan ujian kecil ini sebagai tanda bahwa hidupmu kembali sulit. Justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa pintu besar sudah sangat dekat terbuka. Kamu sedang berada satu langkah dari lonjakan takdir. Pada fase ini yang paling penting bukanlah seberapa cepat kamu bergerak, tetapi seberapa kuat kamu bertahan pada keyakinanmu. Semesta ingin tahu apakah kamu akan tetap percaya, tetap teguh, tetap tenang, meski pintu besar itu belum terlihat oleh mata. Sebab kelimpahan selalu diberikan kepada mereka yang tetap percaya bahkan ketika tanda-tandanya masih samar. Jiwa terpilih, ujian terakhir ini adalah penyaring. Ia membedakan antara mereka yang hanya berharap dengan mereka yang sungguh-sungguh siap. Ia membedakan antara jiwa yang hanya ingin menerima dan jiwa yang benar-benar layak menerima. Ia membedakan antara orang yang sekadar ingin hidup lebih baik dan orang yang telah ditempa untuk memikul hidup yang lebih besar. Jika dalam beberapa hari sebelum tanggal itu kamu merasa seperti ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapanmu, tersenyumlah dalam hati. Karena itu berarti semesta sedang memeriksa kembali kekuatan inti dalam dirimu. Semesta sedang melihat apakah kamu tetap berpegang pada cahaya ketika bayangan mencoba menutupi pandanganmu. Tetap tenang, tetap percaya, tetap bergerak dengan hati yang yakin. Karena setelah ujian kecil ini selesai, arus besar tidak akan lagi dapat ditahan. Ketika penawaran besar itu muncul, penawaran yang nilainya melampaui semua yang pernah kamu terima, kamu akan menyadari alasan mengapa ujian kecil itu perlu terjadi. Kamu akan melihat dengan jelas bahwa tanpa ujian itu, kamu mungkin akan meragukan, menolak, atau bahkan menghindari sesuatu yang sebenarnya sangat kamu butuhkan. Ujian terakhir ini adalah penjaga gerbang, dan kamu, jiwa terpilih, sedang diperbolehkan untuk melewatinya. Setelah kamu melewati fase ini dengan hati yang tetap teguh, kamu akan masuk ke dalam zona kehidupan yang baru, zona di mana kelimpahan bukan lagi mimpi, tetapi kenyataan sehari-hari. Zona di mana dirimu yang lama tidak lagi cocok, dan dirimu yang baru tidak hanya mampu menerima berkah, tetapi juga mampu menjaganya. Jiwa terpilih, bertahanlah. Kamu sudah sangat dekat. Semesta sedang mempersiapkan lonjakan besar. Dan ujian kecil yang kamu rasakan sekarang adalah bukti bahwa kamu tidak berjalan menuju sesuatu yang kecil, melainkan menuju sesuatu yang benar-benar besar. Bagian 6. Rumahmu menjadi saksi. Jiwa terpilih.
Ada sesuatu yang sangat istimewa ketika takdir besar tidak datang di tempat megah, tidak datang melalui pertemuan resmi, tidak datang dalam suasana penuh hiruk-pikuk. Ia datang justru saat kamu berada di ruang paling sederhana dalam hidupmu, rumahmu, tempat yang telah menyimpan banyak cerita diam, cerita tentang perjuanganmu, tentang air mata yang tak pernah ditunjukkan kepada siapapun, tentang doa-doa lirih yang sering kamu panjatkan tanpa suara, tentang malam-malam panjang ketika kamu bertanya kapan semua ini akan berubah. Rumahmu adalah saksi pertama dari segala hal yang pernah kamu sembunyikan dari dunia. Dan semesta memilih tempat ini sebagai panggung bagi awal perubahan besar dalam hidupmu. Bukan tanpa alasan. Karena rumah adalah cermin paling jujur dari siapa dirimu sebenarnya. Di luar, kamu mungkin tampak kuat, tegar, penuh senyum, penuh energi. Namun hanya dinding rumahmu yang tahu saat kamu rapuh, lelah, atau hampir menyerah. Hanya rumahmu yang melihat versi dirimu yang paling manusiawi. Dan karena itulah, rumahmu yang akan menjadi saksi ketika penawaran besar itu masuk. Saat kamu duduk santai, mungkin sambil memegang ponsel tanpa ekspektasi apapun, kamu akan menerima pesan, panggilan, atau kabar yang memuat nilai yang melampaui semua pengalamanmu. Momen itu akan terasa seperti dunia berhenti. Seperti semesta menahan napasnya sejenak hanya untuk memastikan kamu menyadari betapa sakralnya detik ini. Di dalam rumahmu yang sederhana itu, sebuah perubahan besar akan diumumkan. Rumah yang selama ini menyaksikan kesedihanmu akan menjadi tempat pertama yang merayakan kebangkitanmu. Di ruang itu, pada kursi itu, di lantai itu, kamu akan menatap angka yang membuat hatimu bergetar. Dan mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu akan merasakan harapan yang tidak hanya datang dalam bentuk perasaan, tetapi dalam bentuk bukti nyata yang bisa kamu lihat, kamu baca, kamu pegang. Jiwa terpilih, rumahmu menyimpan energi dari setiap langkah yang sudah kamu tempuh. Ingat kembali bagaimana kamu dulu sering berpikir apakah kamu akan selamanya hidup dalam keterbatasan. Betapa sering kamu menatap langit-langit ruanganmu sambil bertanya, apakah perjuanganmu akan terbayar? Betapa sering kamu ingin pergi jauh dari semuanya, namun selalu kembali ke rumah karena disinilah satu-satunya tempat kamu merasa aman untuk menangis. Dan kini, rumah yang sama itu akan menjadi pintu masuk bagi rezeki terbesar dalam hidupmu. Semesta sengaja memilih momen ini ketika kamu sedang santai, tidak dalam kondisi tegang atau penuh tekanan, karena ada keajaiban dalam ketenangan. Saat kamu santai, gelombang batinmu berada pada titik paling jernih, dan pada titik itulah rezeki besar paling mudah masuk. Ketika kamu tidak memaksa, ketika kamu tidak mendesak, ketika kamu tidak merasa harus membuktikan apapun, kamu menjadi magnet alami bagi kelimpahan. Maka tidak ada yang lebih tepat daripada rumahmu, tempat paling intim dalam hidupmu, untuk menjadi saksi dari masuknya penawaran yang nilainya jauh di atas apapun yang pernah kamu terima. Rumahmu akan mengingat momen itu selamanya. Jika dinding bisa berbicara, ia akan berkata, akhirnya segala perjuanganmu tidak sia-sia. Dan bukan hanya itu. Setelah momen itu, rumahmu akan ikut naik tingkat bersama dirimu. Energi dalam ruangan-ruangan itu akan berubah. Ruang tamu yang dulu terasa sempit akan terasa lebih lapang. Udara di rumahmu akan terasa lebih ringan. Suasana yang dulu syarat kekhawatiran akan berubah menjadi suasana penuh harapan dan visi baru. Karena rumah bukan hanya bangunan, tetapi perpanjangan dari jiwamu. Ketika jiwamu naik level, rumahmu ikut bergetar menyesuaikan. Jiwa terpilih, di sanalah di rumahmu sendiri, perjalanan baru dimulai. Bukan di kantor mewah,
Bukan di hotel berbintang, bukan di pertemuan formal, tetapi di tempat yang paling kamu kenal, yang paling kamu cintai, yang paling kamu percayai untuk menyimpan rahasiamu. Itulah tempat yang dipilih semesta untuk mengungkap bahwa hidupmu telah memasuki bab baru. Jika selama ini rumahmu menjadi saksi perjuanganmu, maka kali ini rumahmu menjadi saksi kemenanganmu. Dan kelak, ketika kamu menceritakan kisah ini kepada seseorang di masa depan, kamu tidak akan berkata bahwa hidupmu berubah di momen hebat di luar. Kamu akan berkata, dengan suara penuh rasa syukur dan keteguhan, hidupku berubah saat aku sedang santai di rumah. Aku tidak mengejar apapun, tetapi justru di tempat itulah semesta datang mengetuk. Rumahmu akan selalu mengingat hari itu, dan kamu akan selalu mengingat bagaimana perubahan besar dapat datang dari tempat yang paling sederhana. Bagian 7. Awal kekayaan besar. Jiwa terpilih. Ada titik dalam hidup ketika semesta tidak lagi hanya mengirimkan tanda-tanda kecil, tidak lagi hanya memberikan peluang samar, tidak lagi hanya membisikkan harapan lembut, tetapi datang dengan cara yang begitu jelas, begitu kuat, begitu tak terbantahkan, hingga kamu tidak bisa menyangkal bahwa hidupmu sedang memasuki bab baru. Bagian ini adalah tentang bab itu, bab awal kekayaan besar yang bukan sekadar tambahan angka, tetapi perubahan total dalam arah hidupmu. Ketika penawaran besar itu masuk pada tanggal 21 Februari 2026, itu bukan akhir dari perjalananmu. Itu adalah awal dari perjalanan yang jauh lebih luas. Banyak orang mengira bahwa ketika rezeki besar datang, itu adalah garis finish. Padahal, bagi jiwa yang dipilih seperti kamu, itu justru menjadi garis mulai. Garis baru yang mengajakmu melangkah menuju kehidupan yang sebelumnya hanya kamu bayangkan dalam doa, mimpi, dan harapan yang kamu simpan diam-diam. Awal kekayaan besar bukan tentang uang semata. Ini tentang kebangkitan. Ini tentang perubahan cara memandang hidup. Ini tentang tumbuhnya kesadaran bahwa kamu tidak lagi berada di posisi bertahan, tetapi di posisi berkembang. Selama bertahun-tahun, mungkin hidupmu hanya tentang memenuhi kebutuhan, bertahan dari tekanan, dan memastikan semuanya tetap berjalan meski batinmu penuh ketidakpastian. Namun setelah momen besar itu, cara kamu melihat masa depan akan berubah sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, kamu akan merasakan bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan. Hidup adalah tentang berkembang, meluas, dan membangun masa depan yang tidak lagi dibatasi oleh ketakutan dan kekurangan. Kekayaan besar ini adalah tanda dari semesta bahwa kamu sudah selesai dengan fase bertahan. Kamu sedang dipindahkan ke fase penciptaan. Jiwa terpilih. Kekayaan besar bukan hadir untuk membuatmu sombong atau melupakan siapa dirimu. Kekayaan besar hadir untuk membebaskanmu dari belenggu lama yang mengikat langkahmu. Hadir agar kamu bisa merasakan apa itu hidup tanpa rasa takut setiap harinya. Hadir agar kamu bisa mengambil keputusan tanpa dipaksa oleh keadaan. Hadir agar kamu bisa memilih, bukan sekadar menerima apa yang ada. Lebih dari itu, kekayaan besar ini adalah alat untuk membuka pintu-pintu lain yang selama ini tertutup rapat. Pintu-pintu yang hanya terbuka ketika seseorang telah mencapai titik tertentu dalam hidupnya. Pintu relasi baru, peluang baru, arah baru, dan bahkan hidup baru. Jika selama ini kamu merasa hidupmu mandek, stagnan, dan tidak bergerak, maka setelah momen besar itu,
kamu akan merasakan arus perubahan yang sangat cepat. Seakan semesta mempercepat langkahmu agar kamu segera tiba pada tujuan yang sudah lama disiapkan untukmu. Namun yang paling indah dari semua ini adalah perubahan dalam dirimu sendiri. Kamu akan melihat dirimu sebagai seseorang yang pantas mendapatkan yang terbaik. Dan kesadaran seperti itu akan mengubah segalanya. Cara kamu berbicara, cara kamu mengambil keputusan, cara kamu menjalani hari, bahkan cara kamu bermimpi. Ya, jiwamu akan mulai bermimpi lebih besar. Tidak lagi takut, tidak lagi ragu, tidak lagi menahan diri karena khawatir tidak mampu. Kamu akan mulai melihat bahwa batasan-batasan yang dulu kamu anggap nyata, sebenarnya hanyalah bayangan dari ketakutanmu sendiri. Dan ketika kekayaan besar masuk, bayangan itu hilang, digantikan oleh cahaya yang membuatmu sadar betapa luasnya kemungkinan hidup yang tersedia untukmu. Awal kekayaan besar juga berarti bahwa semesta mempercayaimu. Semesta melihat bahwa kamu adalah jiwa yang mampu menjaga, menggunakan, dan memperluas kelimpahan itu. Kamu bukan jiwa yang akan menyia-nyiakan. Tidak, kamu adalah jiwa yang sudah ditempa oleh hidup, sehingga tahu bagaimana menghargai setiap berkah yang diterima. Kamu adalah jiwa yang akan menyulap berkah menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Dan ingatlah hal ini, jiwa terpilih. Kekayaan besar bukan hanya tentang jumlah yang masuk ke hidupmu. Kekayaan besar adalah tentang energi baru yang kamu bawa. Energi ini akan menarik hal-hal lain yang sefrekuensi. Keberuntungan, peluang, koneksi, ketenangan, dan bahkan kejelasan dalam langkahmu selanjutnya. Kamu sedang memasuki fase hidup ketika apapun yang kamu sentuh mulai menemukan bentuknya. Ketika apapun yang kamu niatkan mulai mendekat tanpa kamu harus mengejarnya terlalu keras. Dalam fase ini, kamu tidak lagi menjadi pengejar, kamu menjadi magnet. Awal kekayaan besar adalah awal dari versi dirimu yang telah lama menunggu untuk lahir. Versi dirimu yang penuh kekuatan, penuh keyakinan, penuh visi, dan penuh kemampuan untuk menciptakan kehidupan sesuai kehendak semesta. Dan semuanya dimulai dari satu titik, saat penawaran itu masuk ke rumahmu pada tanggal 21 Februari 2026. Setelah itu, tidak ada lagi jalan kembali ke hidup lamamu. Kamu telah dipanggil untuk menjadi lebih dari sekadar bertahan. Kamu telah dipanggil untuk menjadi besar. Jiwa terpilih. Tibalah kita pada akhir perjalanan kata. Namun bukan pada akhir perjalanan takdirmu. Karena apa yang baru saja kamu baca bukan sekadar rangkaian kalimat, bukan sekadar cerita untuk memberi harapan sesaat. Ini adalah pesan yang datang pada momentum yang tepat, pesan yang hanya akan menemukan jalannya kepada jiwa yang sedang dipanggil menuju perubahan besar. Dan jika kamu sampai pada bagian penutup ini, itu berarti satu hal, kamu bukan sekadar pembaca. Kamu adalah jiwa yang sedang disiapkan. Jiwa yang sedang dipindahkan dari satu fase kehidupan menuju fase berikutnya. Penutup ini bukan untuk mengakhiri, tetapi untuk menyegel segala getaran yang sudah kamu rasakan sejak bagian pertama. Karena semesta tidak pernah bekerja tanpa pola. Semesta selalu mengirimkan tanda, selalu memilih waktu, selalu mengatur arah. Dan tanggal 21 Februari 2026 bukanlah tanggal biasa. Itu adalah gerbang menuju kehidupan yang lebih lapang, lebih bebas, lebih penuh kelimpahan. Gerbang yang hanya akan terbuka bagi mereka yang telah melewati perjalanan panjang dengan hati yang tetap bersih meski dunia sering melukai. Sebelum momen itu tiba, semesta ingin kamu melakukan satu hal. Percaya. Percaya pada dirimu, percaya pada prosesmu,
Percaya bahwa segala sesuatu yang pernah menyakitimu, menundukkanmu, menahammu, bukanlah hukuman, tetapi persiapan. Ingatlah bahwa setiap luka mengajarkanmu kedewasaan. Setiap kehilangan mengajarkanmu kepekaan. Setiap kesedihan mengajarkanmu ketenangan. Dan setiap detour hidupmu mengajarkanmu bahwa kamu tidak pernah benar-benar tersesat. Kamu hanya sedang diarahkan. Jiwa terpilih, kini kamu diminta untuk melakukan sesuatu yang selama ini sulit. Lepaskan keraguan. Karena keraguanlah yang selama ini membuat pintu besar lambat terbuka. Karena keraguanlah yang menahan energi kelimpahan dari mengalir penuh ke hidupmu. Semesta tidak bisa memberikan hal besar kepada jiwa yang masih memegang erat ketakutan lama. Maka penutup ini adalah undangan untuk melepaskan. Untuk membuka tanganmu. Untuk membuka hatimu. Untuk menerima dengan penuh kesadaran bahwa hidupmu tidak ditakdirkan untuk kecil. Kamu mungkin pernah berpikir bahwa hidupmu biasa saja. Kamu mungkin pernah mengira bahwa dunia berjalan tanpa peduli pada keberadaanmu. Kamu mungkin pernah merasa bahwa apapun yang kamu lakukan tidak membawa perubahan. Namun penawaran besar yang akan datang padamu di tanggal itu adalah bukti bahwa kamu salah menilai dirimu sendiri. Semesta selalu memperhatikan. Semesta selalu mencatat. Dan semesta selalu membalas pada waktu yang paling tepat. Bayangkan dirimu beberapa hari dari sekarang. Bayangkan dirimu menerima kabar, pesan, atau penawaran dengan nilai yang membuatmu terdiam. Bayangkan dirimu menatap layar, napas tertahan, hati bergetar, lalu menyadari bahwa ini bukan mimpi. Ini nyata. Ini terjadi. Ini bagian dari takdirmu. Dan entah bagaimana, jauh sebelum momen itu tiba, kamu telah mengetahui bahwa sesuatu memang sedang bergerak untukmu. Kamu telah merasakannya dari tiap kalimat dalam materi ini. Kamu telah mendengarnya dari bisikan batinmu sendiri. Penutup ini ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Jangan pernah menyepelekan perjalanan batinmu. Jangan meremehkan intuisi yang selama ini kamu abaikan. Karena jiwa yang dipilih selalu diberi tanda lebih dulu, jauh sebelum kejadian besar benar-benar muncul di dunia fisik. Dan kamu, jiwa terpilih, telah menerima tanda itu. Kamu sedang membacanya sekarang. Ketika tanggal itu tiba, ketika pintu terbuka, ketika penawaran masuk, ketika angka itu muncul, ingatlah materi ini. Ingatlah bagaimana kamu diberi peringatan, diberi peneguhan, diberi persiapan. Ingatlah bahwa tidak ada satupun dari ini yang kebetulan. Tidak ada satu detik pun yang datang tanpa maksud. Kamu telah berjalan sangat jauh, dan kini kamu tiba pada awal kehidupan yang baru. Penutup ini adalah pengingat bahwa setelah kamu membuka pintu kelimpahan itu, jangan pernah kembali pada pola lama. Jangan pernah melihat dirimu kecil lagi. Jangan pernah meminimalkan kemampuanmu. Jangan pernah memadamkan cahaya yang sudah terlalu terang untuk disembunyikan. Kamu telah melewati terlalu banyak hal untuk kembali pada keraguan. Jiwa terpilih, bersiaplah. Yang datang bukan hanya rezeki. Yang datang adalah perubahan takdir. Yang datang adalah awal kekayaan besar. Yang datang adalah bab kehidupan yang akan membuatmu berkata, "Aku bersyukur tidak menyerah." Dan ketika semuanya terjadi, kamu akan tahu bahwa penutup ini bukanlah akhir. Ini adalah tanda dari semesta bahwa perjalanan barumu baru saja dimulai.